Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nun Podcast dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami di studio Nun Podcast. Hari ini Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita naikkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di Ramadan yang ke-9 hari ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat bersua di studio Nun Podcast. Kami di studio Nun Podcast kehadiran Abah Kiai Dr. Kiai Haji Muhammad Iksan, ya. Beliau keseharian sebagai Akhwan pada PWNU Nusa Tenggara Timur. Nah, hari ini kita akan membahas kajian rutin yang sering dilakukan di Sekretariat PWNU Nusa Tenggara Timur, dan ini pekan kedua di bulan Ramadan ini 1446 Hijriah. Kita akan mengambil tema kita dalam kajian hari ini dengan kitab Al-Hikam, ya, mengenai permintaan sesuai kebutuhan dan bukan sesuai dengan keinginan. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Abah Kiai Dr. Kiai Haji Muhammad Iksan. Untuk itu kami beri kesempatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat podcast Nun Podcast ya. Yang dirahmati Allah, pada kesempatan pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas limpahan nikmatnya kita pada siang hari ini masih bisa berjumpa kembali, ya, dalam acara podcast Nun Podcast. Kita sholat bertasalam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, ya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan wasilah ini kita mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Tadi seperti disampaikan oleh pemandu bahwa, ya, memang kadang kita ini di dalam meminta, ya, itu selalu berlebih-lebihan juga, ya, tidak sesuai dengan ini. Tapi paling tidak kita harus sampaikan permintaan kita ini kepada Allah SWT, ya. Karena Imam Ibnu Athaillah pun memberikan nasihat kepada kita di, ya, hikmah ke-37, ya, kurang lebih, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimun la tatakhattahul amal, ya. Jangan sampaikan niat keinginanmu kepada selainnya, karena tidak ada yang memenuhi harapan kecuali Al-Karim, kecuali yang Maha Pemurah, yaitu, ya, Allah SWT. Nah, ini kita diingatkan oleh Imam Ibnu Athaillah bahwa hanya yang Maha Pemurah yang bisa memberikan apa yang kita inginkan, cita-cita kita, hajat kita, ya, keperluan-keperluan kita hanya Allah SWT. Bahkan di sini disampaikan juga di dalam kitab Iqadul Himam fi Syahril Hikam, ya, yang dikarang oleh Imam Ibnu Ajibah, ya, itu wal karimu la natakhattahul amalu wa huwa yuhibbu ayyas'ala fayujiba su'al. Jadi hanya Allah yang bisa memenuhi harapan kita, ya, gitu. Karena Allah cinta kepada permintaan, sangat cinta kepada orang yang meminta kepada Allah. Kemudian kalau ada orang yang meminta kepada Allah, pasti fayujibus su'al, pasti Allah akan menjawab permintaan itu, akan mengabulkan permintaan. Jadi permintaan kita itu pasti akan dikabulkan oleh Allah.
Bahkan di sini disampaikan juga, Iya. ya. Idza su'ila a'ta wala yubali kam a'ta wala liman a'ta. Jika kamu meminta, maka Allah akan memberi. Tidak peduli berapapun akan diberikan oleh Allah. Kemudian Allah juga wala liman a'ta, tidak memandang kepada siapapun yang meminta, maka Allah akan memberi. Ya, akan menjawab doa-doa kita itu. Artinya bahwa di sini Allah memberi itu adalah sudah pasti. Setiap kita berdoa sudah pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Cuman dikabulkannya ada beberapa cara Allah mengabulkan. Yang pertama misalnya, ya, Allah cukup mengetahui bahwa kebutuhan kita itu berapa. Ya, kadang kita yang berdoa ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Hanya sesuai dengan keinginan kita. Itu sesuai dengan keinginan kita. Maka Allah memberi kepada kita, mengabulkan doa kita itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa saja misalnya punya kebutuhan. Sebagai contoh yang kita biasa, kita punya hutang, itu sudah wajar di dunia kita punya hutang. Manusiawi. Kita punya hutang, misalnya 100 juta. Kemudian orangnya sudah menagih kepada kita. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kami rezeki uang 100 juta supaya kami bisa melunasi hutang. Nah, Allah tahu bahwa kebutuhan kita untuk melunasi hutang kita pada saat ini hanya cukup dengan 5 juta. Karena apa? Yang 95 juta Allah tahu bahwa orangnya yang menghutang itu masih bisa diusahakan. Istilahnya kita bilang nanti itu masih bisa mau menerima. Jadi dengan 5 juta dulu, maka orang yang menghutangi itu sudah merasa puas bahwa sudah di ini dan nanti yang lain bisa belakangan. Maka Allah tahu bahwa kebutuhan kita cuma 5 juta. Walaupun kita minta 100 juta, karena hutang kita 100 juta. Besok lagi kita minta lagi kepada Allah. Allah cukup tahu kebutuhan kita. Nah, biasanya kita ini cenderung sesuai dengan keinginan kita, bukan kebutuhan kita. Sedangkan Allah cukup tahu bahwa orang ini berdoa ini kebutuhannya cuma segini. Jadi ibaratnya kalau kita kemudian sebagai orang tua, anak kita yang masih bayi kemudian minta makan soto, tidak mungkin kita kasih soto, pasti hanya kita kasih pisang. Ya, intinya seperti itu. Berarti bukan sekali minta ya Abah ya. Misalkan utangnya 100 juta dikasih 5 juta, berarti datang lagi untuk meminta lagi. Kalau sekali dikasih 100 juta berarti tidak datang lagi. Karena begini, cara Allah memberikan memenuhi doa-doa kita itu, kita harus yakin bahwa apapun yang kita minta, pasti akan dipenuhi oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, ya. Mintalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Allah sudah berjanji, maka pasti akan dikabulkan. Cuman kadang begini, cara meyakini bagaimana Allah pasti mengabulkan doa kita. Jangan terlalu kita tergesa-gesa, karena ditunda pengabulan oleh Allah, maka kita kemudian berburuk sangka kepada Allah bahwa doa kita tidak terkabul. Karena mungkin saja Allah masih senang mendengar doa kita. Karena suara kita ini Allah sangat senang sekali. Justru kadang kalau kita ini cepat dipenuhi doa kita, itu justru kadang karena Allah sudah malas mendengar suara kita. Dia bilang kepada malaikat, ya malaikat, penuhi segera doa orang itu, karena saya sudah bosan mendengar suara mereka, atau saya muak mendengar doa mereka. Justru dengan Allah senang mendengar suara kita, maka doa kita diperlambat oleh Allah untuk dikabulkan. Tapi kita harus yakin bahwa tetap Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian yang kedua, kalau doa kita segera dikabulkan oleh Allah, mungkin dengan segera dikabulkan, maka kita tidak mau berdoa lagi kepada Allah. Itu juga jadi pertimbangan Allah.
Karena Allah masih senang mendengar suara atau doa-doa Doa kita. kita. Kemudian kalau dikabulkan sesuai dengan keinginan kita oleh Allah, bisa jadi setelah kita dikabulkan kita melari jauh dari Allah. Betul. Gitu. Misalnya begini, kita kebutuhannya cuma 1 juta, keinginan kita 10 juta, giliran kita berdoa minta 10 juta, Allah kasih 10 juta, mulai kita terima 10 juta, ini kita mau pergi kemana, malah lupa kewajiban kepada Allah. Malah lupa kewajiban kepada Allah. Dengan dipenuhi doa kita, malah melalaikan kita kepada Allah. Kemudian bisa saja doa kita tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, tapi nanti diganti oleh Allah di akhirat. Di akhirat dengan yang lebih baik. Atau bisa juga tidak dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, tapi Allah tahu kebutuhan kita itu apa. Kita bisa saja minta sekarang ini minta uang, tapi bagi Allah tahu bahwa kebutuhan kita saat ini adalah bukan uang, tapi adalah nasi, maka Allah ganti dengan nasi. Nah, itu cara-cara Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, cara mengabulkan doa kita. Maka kita tetap harus husnudzon kepada Allah bahwa apapun yang kita minta pasti akan diberikan oleh Allah. Baik. Luar biasa ya, ada disampaikan. Jadi permintaan kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Pasti. Karena janjinya Allah. Itu. Cuman diberikan, dikabulkan oleh Allah itu dalam bentuk sesuai dengan keinginan, kebutuhan kita. Satu. Kemudian ditunda oleh Allah. Ditunda oleh Allah untuk diberikan di akhirat, atau diberikan dalam bentuk yang lain. Tapi pasti akan dikabulkan. Karena Allah sudah janji. Kalau kita mendengar janji sesama manusia saja kita bisa percaya, kenapa ini Allah yang berjanji kita tidak percaya? Itu. Janji Allah itu pasti. Janji Allah pasti akan ditepati, dan Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Baik, Pak Yai. Luar biasa. Jadi janji Allah itu anna bidombi abdi. Jadi saya tergantung prasangka umatku. Datang dengan memohon, meminta, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Jadi mungkin ada penyampaian lagi, Abah Yai, kaitan dengan tips-tips kita hari ini. Mudah-mudahan doa-doa kita selalu dikabulkan oleh Allah dan hajat-hajat kita selalu diijabah oleh Allah. Baik. Jadi kita di dalam berdoa, tentunya harus husnudzon kepada Allah. Artinya kita berbaik sangka kepada Allah bahwa doa kita pasti akan dikabul. Kita harus berbaik sangka kepada Allah karena Allah sudah berjanji, maka pasti akan ditepati. Ada suatu cerita, ada satu cerita yang berkenaan dengan husnudzon. Disebutkan dalam suatu hikayat bahwa ada suatu kampung, kemudian di kampung itu ada satu kuburan. Kemudian setiap orang bernadar di kuburan itu, kemudian meminta kepada Allah, pasti dikabulkan. Nah, karena orang kampung itu mengira bahwa kuburan itu adalah kuburan orang keramat, kuburan para wali. Nah, pada suatu saat kemudian datanglah walinya Allah ke desa itu. Kemudian mereka mendapati orang-orang bernadar di kuburan itu. Kemudian mereka sampaikan bahwa yang dikubur di kuburan itu bukan walinya Allah, tapi adalah bangkai anjing. Kemudian orang-orang di desa itu tidak percaya. Karena tidak percaya, kemudian dibongkarlah beramai-ramai. Nah, setelah dibongkar ternyata betul bahwa karena wali ini kasaf, bisa melihat apa yang ada di dalam kubur itu, maka setelah dibongkar betul-betul bangkai anjing, orang bertanya kepada wali Allah, "Ya wali Allah, kenapa kami, kalau ini bukan kuburan orang keramat, ini hanya kuburan anjing, kenapa kami setiap nadar di sini, kami berdoa selalu Allah kabulkan?" Maka wali tadi bilang, seandainya yang di sini dikubur itu wali Allah, kamu berdoa tapi kamu tidak berprasangka baik, maka Allah tidak akan mengabulkan.
Walaupun yang dikubur di sini adalah bangkai anjing, tapi karena kamu berprasangka baik, maka setiap doamu dikabulkan oleh Allah. Jadi berprasangka baik kepada Allah itu juga akan menyebabkan doa kita cepat dikabul oleh Allah SWT. Jadi intinya apapun yang kita terima, kita harus berprasangka baik kepada Allah SWT. Baik, demikian sahabat Nun Podcast, perjumpaan singkat kita dengan